Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Kelompok Saham. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah akuntansi keuangan perusahaan syariah. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa, kami akan memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Liza Wati dengan NIM 4201905025, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5C. Dan saya, Dwita Puspita dengan NIM 4201905031, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Baiklah, yang pertama, pengertian akuntansi keuangan syariah secara umum. Pengertian akuntansi syariah secara umum dapat diartikan dari kata yang terpisah, yaitu dari kata akuntansi dan syariah, di mana akuntansi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran untuk memudahkan untuk membuat laporan keuangan, di mana dari hasil laporan keuangan ini nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Sementara kata syariah itu sendiri memiliki cakupan aturan yang memberikan batas yang boleh dan tidak boleh dalam ajaran Islam. Jika digabungkan, maka akuntansi syariah secara umum dapat diartikan sebagai laporan data finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang menggunakan sistem transaksi syariah. Saat ini, akuntansi syariah sangat berperan penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakat Muslim. Standar akuntansi keuangan syariah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pedoman yang mengatur pengoperasiannya. Akuntan yang sudah belajar bahwa akuntansi adalah disiplin ilmu yang universal dan objektif mungkin akan sulit menerima gagasan ilmu akuntansi yang dihubungkan dengan prinsip agama. Faktanya, masyarakat justru memiliki cara yang lebih baik terhadap pelanggan, karyawan, dan kompetitor ketika menjalankan bisnis dengan menerapkan akuntansi syariah. Tapi, sekarang ini akuntansi syariah sudah cukup umum dan diterima baik di seluruh dunia. Bahkan, sistem kerjanya sudah diterapkan di beberapa bank internasional. Tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak hanya bertujuan menjalankan sebuah bisnis atau transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi akuntansi syariah juga memiliki beberapa tujuan dalam prakteknya, antara lain, yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Akuntansi syariah bertujuan menentukan hak dan kewajiban dari pihak terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Adapun hak dan kewajiban termasuk transaksi yang belum selesai. Penerapannya kepatutan atas prinsip dan etika syariat Islam. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan untuk mendapatkan haknya. Yang kedua, menjaga aset dan hak lembaga keuangan. Bertujuan menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariat yang sesuai dengan syariat Islam. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu. Harapannya, aset ini bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non-keuangan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan belum lahir. Hak juga merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai ketentuan atau undang-undang. Kekuasaan yang benar atau menuntut sesuatu, derajat maupun martabat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas. Tujuan ketiga akuntansi syariah adalah meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Merupakan keterampilan mengorganisir dan semacamnya yang sangat diperlukan setiap pemimpin. Hal ini berhubungan dengan manajer. Sedangkan
Produktivitas adalah istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. Menurut Harjanto, produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan cara mengatur dan memanfaatkan sumber daya agar mencapai hasil yang optimal. Keempat, menyiapkan informasi laporan keuangan. Akuntansi syariah juga berguna untuk menyiapkan informasi laporan keuangan kepada pengguna, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini, informasi keuangan yang dilaporkan terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pengguna. Tujuan akuntansi syariah yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap lembaga keuangan syariah. Caranya, meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi akuntansi yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ingatlah bahwa kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan manusia ketika merasa cukup tahu dan menyimpulkan dirinya sudah mencapai kebenaran. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada praktiknya yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dan penjelasannya. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Quran. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan. Akuntansi syariah juga berjalan menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Dan yang kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan baik bila memiliki rasa kebenaran. Itulah ketiga prinsip akuntansi syariah yang paling mendasar dan paling utama, dan dilakukan di mana saja. Selain ketiga prinsip di atas, setiap perusahaan, perbankan, ataupun organisasi yang memiliki prinsip akuntansi syariahnya sendiri-sendiri, di antaranya ada yang menerapkan prinsip sebagai berikut. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Setiap kegiatan yang dilakukan, mengeluarkan zakat, menghindari adanya monopoli, membangun kemitraan dengan masyarakat melalui perdagangan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Itulah beberapa prinsip akuntansi syariah. Semoga sedikit ulasan di atas memberikan pemahaman tentang sistem ekonomi syariah. Kontroversi sejarah akuntansi. Dalam sejarah akuntansi modern, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagaskan sistem buku berpasangan, double entry bookkeeping, sehingga ia dijuluki sebagai the father of accounting. Sistem yang ditemukan oleh Luca Pacioli ini dianggap sebagai revolusi seni pencatatan dalam ekonomi dan bisnis. Namun,
Klaim yang mengatakan bahwa Pacoili merupakan bapak akuntansi justru menimbulkan pertentangan di kalangan penelitian tentang sejarah akuntansi. Di antaranya adalah yang pertama, Hef pada tahun 1976 beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana yang ditulis oleh Luca Pacoili tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu dari bangsa lain. Dengan demikian, Luca Pacoili bukanlah penemu, melainkan pencatat terhadap apa yang beredar pada saat itu. Yang kedua, Wolff pada tahun 1912 mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15 Eropa tengah mengalami Renaissance, sehingga tidak ada indikasi kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi. Ketiga, Hibbs pada tahun 1895 mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali oleh perdagangan, dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari Mesir. Keempat, Ball pada tahun 1960 menyatakan bahwa buku Pacoili didasarkan pada tulisan Leonard of Pisa, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku aljabar yang ditulis dalam bahasa Arab yang berisikan dasar-dasar bookkeeping. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi syariah. Yang pertama, sejarah akuntansi syariah di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Potret sejarah akuntansi syariah ini adalah di masa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah. Pada masa sebelum berdirinya negara Islam, bangsa Arab terpecah-pecah, tidak disatukan oleh satu sistem politik kecuali tradisi kesukuan yang dominan. Kendati demikian, mereka memiliki pasar dan tempat aktivitas perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tercermin dalam 2 perjalanan di musim dingin dan di musim panas, yaitu negeri Yaman dan negeri Syam, sekarang dikenal sebagai Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel. Perdagangan konvensional dari Mekah ke Yaman dan Asia Syam berlanjut setelah 622, tetapi mulai mengambil jalur yang berbeda pada tahun 10 Hijriah 632. Hal ini dipicu oleh peristiwa Fathul Mekah pada tahun 8 Masehi atau 630, di mana orang-orang Arab yang memeluk Islam mulai sibuk dengan penyebaran Islam di luar semenanjung Arab, sembari melebarkan perdagangan mereka jauh di luar Timur Tengah. Yang kedua yaitu sejarah akuntansi syariah di masa Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi, di era Umayyah mulai diperkenalkan catatan atau register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Evolusi pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 681 sampai 720 Masehi. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model jaridah atau jurnal, daftar al-yaumiyah atau daily book, daftar atau jihad atau book of direction, dan daftar atau wilat, book of transfer. Jaridah atau jurnal disinggung dalam manuskrip Mazindarani 767 Hijriah atau 1363 dan Ibnu Khaldun 779 Hijriah atau 1378. Jaridah adalah buku yang diregister penggunaannya serta distempel dari sultan. Jaridah ini dimulai dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan nama Allah pada awal mencatat ini adalah suatu yang disinggung oleh Pacioli pada buku Summa de Arithmetica. Kata jurnal sebelumnya berasal dari zornal, digunakan di Venice, yang kemungkinan adalah terjemahan dari jaridah. Buku Pacioli adalah informasi tentang praktek akuntansi yang sudah berlaku di tengah masyarakat.
Jadi bukan pengakuan bahwa Pacioli pencipta double entry system. Adapun jaridah terdapat dalam bentuk jurnal khusus itu adalah yang pertama yaitu Jaridah Al-Kharaj. Buku khusus ini digunakan untuk mencatat jenis zakat tertentu yang dikenakan pada pendapatan dari tanah, tanaman, dan hewan. Layoutnya mirip dengan buku besar pembantu piutang usaha modern. Yang kedua yaitu Jaridah An-Nafakat atau Jurnal Pengeluaran. Jaridah ini dikelola oleh Diwan An-Nafakat atau Departemen Pengeluaran. Untuk biaya khalifah atau negara bagian, itu diindeks dalam urutan abjad sesuai dengan sifat pengeluaran yang dikeluarkan oleh Diwan. Semua biaya yang berkaitan dengan negara dicatat dalam jaridah ini dan didukung oleh bukti yang relevan. Yang ketiga yaitu Jaridah Al-Mal atau Jurnal Keuangan. Jaridah ini dikelola oleh Diwan Al-Mal atau Departemen Keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan zakat dan pembayarannya. Itu juga sebuah buku rahasia yang seharusnya diklasifikasikan menurut berbagai jenis zakat yang diterima dan penerapannya sesuai dengan persyaratan Al-Quran. Yang keempat yaitu ada Jaridah Al-Musadirin atau Confiscated Fund Journal. Jaridah ini dikelola oleh Diwan Al-Musadirin. Jurnal ini digunakan untuk mencatat dana yang disita dari individu-individu yang melanggar aturan syariah, seperti pejabat pemerintah yang menyalahgunakan posisi dan wewenang mereka. Sedangkan untuk laporan masa dulunya telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain yang pertama Al-Hikmah, menunjukkan total income dan outcomes setiap bulan. Yang kedua yaitu Al-Hikmah Al-Jami'ah, yaitu laporan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi, neraca yang dilaporkan di akhir tahun, dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 3 kategori yaitu Ar-Ra'ij, Menal Mal atau Collectible Debts, Al-Mukasir, Menal Mal atau Uncollectible Debts, dan Al-Muta'adhir wa Al-Mutahayir wa Al-Muta'akid, Difficult, Double, and Complicated Debts. Yang ketiga yaitu Sejarah Akuntansi Syariah di masa Bani Abbasiyah. Puncak perkembangan akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 847 Masehi, di mana terdapat pengklasifikasian catatan dalam rangka pelaporan atau accounting for livestock, contraction accounting, rice farm accounting, treasury accounting. Selain itu, di masa Bani Abbasiyah telah menerapkan sistem auditing. Kalkas Hadi mencatat bahwa auditor ditunjuk oleh Diwan. Auditor bertanggung jawab mereview kecocokan catatan. Untuk jabatan sebagai reviewer atau auditor, diisyaratkan memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, hafal Al-Quran, cerdas, bijaksana, dan dapat dipercaya. Apabila auditor puas dengan penyajian laporan keuangan, maka auditor akan membubuhkan tanda tangannya. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah tercatat Muhammad Khalid bin Burmuk pada tahun 750 Masehi terpilih menjadi kepala Diwan Kharaj dan Diwan Tentara. Khalid melakukan reformasi sistem kedua Diwan dan mengembangkan akuntansi. Pada masa dinasti Abbasiyah yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur yang memerintah tahun 754 sampai 775 Masehi, dikenal adanya Kitabat Al-Rasul Wasir, yaitu pencatatan rahasia untuk menjamin dilaksanakannya berbagai aturan, maka dibentuk Sahibul Al-Surta. Salah satu pejabat Sahib Al-Surta disebut dengan muhtasib yang fokus tugasnya melakukan pengawasan agama dan moral, misalnya timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar hutang, dan lain sebagainya.
Khalifah Abu Ja'far al-Mansur telah meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Ketika Khalifah meninggal dunia, harta kekayaan negara tercatat sebesar 810 juta dirham. Yang keempat, sejarah akuntansi syariah pada manuskripnya Al-Mazindari. Salah satu kitab yang berisi tentang akuntansi adalah kitab yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al-Mazindari dan diberi judul Risalah Falakiyah Kitab As-Siyakat. Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni di Istanbul, Turki. Tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756 dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab, tetapi bahasa yang digunakan terkadang bahasa Arab, terkadang bahasa Parsi, dan terkadang pula bahasa Turki yang populer di Daulat Utsmaniyah. Buku ini telah ditulis kurang lebih 131 tahun sebelum munculnya buku Pacioli. Memang, buku Pacioli termasuk buku yang pertama kali dicetak tentang sistem pencatatan sisi transaksi atau double entry. Dan buku Al-Mazindari masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak dan belum diterbitkan. Yang kelima yaitu sejarah perkembangan akuntansi syariah di era modern. Perkembangan akuntansi syariah di era modern didorong oleh berbagai hal, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap di dalam bukunya, yaitu yang pertama, meningkatnya resiliensi di tengah komunitas masyarakat muslim sehingga berdampak pada timbulnya kesadaran masyarakat muslim untuk kembali kepada ajaran Islam dalam setiap model transaksi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini terkesan diabaikan dalam pencatatan akuntansi konvensional. Yang ketiga yaitu semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat yang menginginkan penerapan nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam setiap pencatatan. Kebangkitan umat Islam dengan menguatnya gerakan neo-revivalisme di kalangan pemikir Islam sehingga melahirkan semangat khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat. Kebangkitan Islam baru terasa setelah beberapa negara yang Kebangkitan umat Islam dengan menguatnya gerakan neo-revivalisme di kalangan pemikir Islam sehingga melahirkan semangat khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat. Kebangkitan Islam baru terasa setelah beberapa negara yang penduduknya beragama Islam. Mereka merdeka 50 tahun yang lalu seperti Mesir, Arab Saudi, India, atau Pakistan dan Bangladesh, Iran, Irak, Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Negara ini tentu siap dengan pembangunan SDM-nya dan lahirlah penduduk muslim yang terpelajar dan mendapatkan ilmu dari barat. Dalam akulturasi ilmu ini, maka pasti ada beberapa kontradiksi dan disinilah ia bersikap dan mulai merasakan perlunya digali keyakinan akan agamanya yang dianggapnya komprehensif. Sehingga dalam akuntansi lahirlah ilmu akuntansi Islam. Perkembangan transaksi syariah. Dalam penilaian Global Islamic Financial Report tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam perhitungan indeks seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Pemahaman atas rekonstruksi sejarah akuntansi Islam berimplikasi pada justifikasi bagi para ilmuwan Islam dalam merekonstruksi bangunan keilmuan akuntansi, sehingga ungkapan yang menyebutkan bahwa akuntansi Islam adalah
plagiasi dari akuntansi barat dapat terbantahkan. Maka amat perlu bagi para ilmuwan muslim untuk memahami fase-fase sejarah akuntansi. Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan dorongan bagi para pakar akuntansi untuk mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti yang dikenal selama ini. Langkah pengembangan standar akuntansi keuangan Bank Islam dimulai pada tahun 1987. Sedikitnya 5 volume pengembangan standar akuntansi keuangan Bank Islam telah terkumpul dan tersimpan di Perpustakaan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank atau IDB. Studi tersebut akhirnya mendorong pembentukan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1991. Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodik Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut. Melalui forum ini, standar akuntansi berbasis Islam disusun. Karena bagaimanapun standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Karena penyajian informasi semacam itu perlu dilakukan sebagai proses pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah. Poin-poin revisi PSAK pada tahun 2015 yang pertama yaitu penyesuaian definisi nilai wajar pada PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istisna, dan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Sebelum revisi, nilai wajar didefinisikan sebagai berikut. PSAK 103 paragraf 4, nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar, yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. PSAK 104 paragraf 5, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. PSAK 107 paragraf 05, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Pada revisian 2015, nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kedua yaitu pencabutan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Pencabutan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, penyisihan kerugian aset produktif, wadiyah, qard, sarf, dan kegiatan bank syariah berbasis imbalan. Dalam perkembangannya, pengaturan akuntansi di dalam PSAK 59 ini sudah diatur di PSAK lain, baik di dalam PSAK non-syariah maupun PSAK syariah, mulai dari PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah, hingga PSAK 110, akuntansi suku.
Hal ini karena pada dasarnya PSAK syariah tidak mengatur transaksi spesifik yang sudah diatur di PSAK lain. Standar akuntansi keuangan pun kini tidak lagi disusun berdasarkan industri atau jenis entitas tertentu, namun berdasarkan pada jenis transaksi pada laporan keuangan Selain itu, terdapat pengaturan transaksi pada PSAK 59 yang sudah tidak sesuai dengan regulasi perbankan syariah saat ini, seperti penyisihan kerugian aset produktif. Dengan dasar pertimbangan tersebut, DSAS IAI memutuskan untuk mencabut PSAK 59. Yang ketiga yaitu revisi PSAK 101, ilustrasi penyajian dana investasi peserta. Revisi PSAK 101 tentang ilustrasi penyajian dana investasi peserta sebagai dampak dari revisi PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. PSAK 101 revisi 2015, penyajian laporan keuangan syariah merevisi ilustrasi 1, laporan posisi keuangan dengan merubah istilah dana syirkah temporer dengan dana investasi peserta. Yang keempat yaitu revisi PSAK 101 tentang penyajian pendapatan dana tabaruj pada laporan surplus defisit underwriting dana tabaruj. Revisi PSAK 101 tentang penyajian pendapatan dana tabaruj pada laporan surplus defisit underwriting dana tabaruj sebagai dampak dari revisi PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. PSAK 101 revisi 2015, penyajian laporan keuangan syariah merevisi ilustrasi 2, laporan surplus defisit underwriting dana tabaruj dengan menggabungkan laporan dana tabaruj dengan laporan surplus defisit underwriting dana tabaruj. Selain itu, PSAK 101 memberikan ilustrasi penyajian pendapatan dana tabaruj sebagai pendapatan asuransi di laporan surplus defisit underwriting dana tabaruj, dan memberikan ilustrasi penyajian beban ijarah menjadi beban dana tabaruj di laporan surplus defisit underwriting dana tabaruj. Yang kelima yaitu revisi PSAK 108. Revisi PSAK 108 yang pertama ada tentang kontribusi peserta. PSAK 108 revisi 2015, akuntansi transaksi asuransi syariah memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruj sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya. Yang kedua ada wakalah. Dalam PSAK 108 2009, dana investasi wakalah yang telah diinvestasikan dicatat secara off balance sheet, sementara dana investasi mudharabah dan dana investasi mudharabah musyarakah dicatat secara on balance sheet. Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional. Oleh karena itu, PSAK 108 revisi 2015 memberikan pengaturan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi yang menggunakan akad investasi wakalah dicatat sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu ada penyisihan teknis. PSAK 108 memberikan pengaturan terkait penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang. Penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis masa depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabaruj. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan.
disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana tabaruj, sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola, bukan dana tabaruj. Yang selanjutnya yaitu tes kecukupan atas penyisihan teknis. Pada PSAK konvensional, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan tes kecukupan atas liabilitas. ED PSAK 108 kini memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan, maka diakui sebagai beban dana tabaruj. Baiklah, sekian video kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.